Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah pembiasan cahaya. Jadi yang dimaksud dengan pembiasan cahaya adalah pembelokan arah hempan cahaya dari suatu medium menuju medium lain. Yang pertama adalah pembiasan cahaya pada bidang batas dua medium. Sini ada hukum 1 Snellius. Bunyinya yang pertama, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini adalah hukum 1 Snellius. Jadi sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Bunyi yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Sekali lagi, ini adalah hukum 1 Snellius. Ini gambarannya. Jadi adalah ini pembiasan dari dua medium yang berbeda. Ini N1 medium 1, kemudian ini adalah medium 2. Jadi sinar datang dengan sudut datangnya adalah I terhadap garis normal dan kemudian dibiaskan menuju medium kedua dengan sudut biasnya adalah R. Ini adalah hukum 1 Snellius. Kemudian yang berikutnya adalah hukum 2 Snellius. Bunyi hukum yang pertama, sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah sinar datang, ini sinar datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sudut datang terhadap N lebih besar dibandingkan sudut bias terhadap garis normal. Jadi ini I-nya adalah lebih besar dibandingkan dengan R, karena dimisalkan medium N1 inilah kurang rapat sedangkan N2-nya adalah lebih rapat. Jadi intinya ketika sinar datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi I1 lebih besar dibandingkan sudut R. Kemudian bunyi yang kedua, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Ini gambarannya. Jadi sinar datang dari medium lebih rapat, nih, lebih rapat maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sudut I lebih besar, sudut I lebih kecil dibandingkan sudut R. Nih. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari sinar datang dari medium lebih rapat, kemudian menuju medium yang kurang rapat, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sudut I lebih kecil dibandingkan sudut R. Sedangkan kalau medium dari kurang rapat ke rapat, maka I-nya lebih besar dan R-nya lebih kecil. Kemudian bunyi yang ketiga, sinar datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan, melainkan
diteruskan. Ini gambarannya, sinar datang nih dari N1, tapi sinar datangnya adalah ini tegak lurus, maka tidak akan dibiaskan tapi diteruskan. Jadi sinar datang tegak lurus bidang batas, tidak dibiaskan tapi diteruskan. Ini adalah hukum 2 Snellius. Ini rumusannya. Rumusannya adalah sin I dibagi sin R sama dengan Pi1 dibagi Pi2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan N2 dibagi N1. Ini rumusan yang pertama. Rumusan yang keduanya ini mencari indeks bias. Jadi N21 sama dengan N2 dibagi N1 sama dengan Pi1 dibagi Pi2. Ini rumusan ini adalah rumusan perbandingan. Jadi ini artinya kan kalau dijabarkan akan menjadi sin I dibagi sin R sama dengan Pi1 dibagi Pi2, atau sin I dibagi sin R sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2, atau sin I dibagi sin R sama dengan N2 dibagi N1. Kemudian ini juga bisa menjadi Pi1 dibagi Pi2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2, atau Pi1 dibagi Pi2 sama dengan N2 dibagi N1, dan yang terakhir lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan N2 dibagi N1. Jadi ini kalau diuraikan akan menjadi beberapa rumusan. Ini juga sama mencari indeks bias kan N21 sama dengan N2 dibagi N1, atau N21 sama dengan Pi1 dibagi Pi2. Jadi ini adalah rumusan-rumusan perbandingan. Ini adalah notasinya. N1 adalah indeks bias medium 1. Kemudian kalau N2 indeks bias medium 2. Kemudian Pi1 cepat rambat cahaya medium 1. Kemudian Pi2 cepat rambat cahaya medium 2. N21 artinya indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Inilah notasi dari rumusan pembiasan cahaya. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Apabila indeks bias kaca 3/2 dan indeks bias airnya adalah 4/3, tentukan A. Indeks bias kaca terhadap air, yang B-nya adalah indeks bias air relatif terhadap kaca. Jadi rumusan ini pakai rumusan yang ini nih, Jadi N21 sama dengan N2 dibagi N1. Sekarang kita jawab. Berdasarkan data yang ini, maka data yang diketahuinya adalah yang pertama indeks bias kaca, jadi NK. Jadi kaca kita simpulkan dengan K. Indeks bias kaca atau NK sama dengan 3/2. Indeks bias air kita simpulkan dengan NA. NA sama dengan 4/3. Yang ditanya adalah A, berarti kaca terhadap air, maka NKA. Kemudian yang B-nya adalah air terhadap kaca, berarti NAK. Sekarang kita jawab. Yang pertama adalah mencari indeks bias kaca terhadap air. Maka NKA sama dengan NK dibagi NA. NK-nya adalah 3/2. Dan NK-nya nih, angka 3/2.
sedangkan N-nya adalah 4/3. Maka 3/2 dibagi 4/3, maka caranya 3 kali 3 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 9/8. Jadi indeks bias kaca relatif terhadap air adalah 9/8. Sekarang yang bagian B adalah indeks bias air relatif terhadap kaca, maka rumusannya adalah Na dibagi Nk. Na-nya adalah 4/3, sedangkan Nk-nya adalah 3/2. Sehingga 4/3 dibagi 3/2, jadi 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga NaK-nya adalah 8/9. Ini adalah contoh soal mencari indeks bias relatif. Sekarang kita teruskan ke penentuan bayangan pada lensa. Jadi ini kita langsung saja ke rumusannya. Ini adalah rumusan yang pertama adalah 1/S sama dengan 1/S aksen sama dengan 1/F. Dan untuk mencari perbesarannya adalah M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S. S adalah jarak benda ke pusat optik lensa. Kemudian S aksen adalah jarak bayangan lensanya. Kemudian H adalah tinggi benda. H aksen adalah tinggi bayangan. Kemudian F adalah jarak titik fokus. Pada lensa ini, ketika lensa cekung, maka nilai F dan R-nya, jadi nilai titik fokus dan jari-jari kelengkungannya bernilai negatif. Jadi pada lensa ini, nilai F dan R pada lensa cekung bernilai negatif, sedangkan pada lensa cembung bernilai positif. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah benda terletak 6 cm di depan lensa cembung. Jika titik fokusnya 3 cm, tentukan A. jarak bayangan benda, kemudian B. berapakah perbesaran bayangannya. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah sebuah benda terletak, maka berarti diketahui adalah S-nya adalah 6 cm dan titik fokusnya berarti F-nya adalah 3 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, berapakah S aksennya, dan yang B, berapakah perbesarannya. Di sini pada lensa cekung nilai F dan R-nya adalah bernilai negatif, sedangkan pada lensa cembung nilai F dan R bernilai positif. Sehingga pada contoh yang ini adalah lensa cembung, maka nilai F-nya adalah positif, sehingga jarak titik fokus yang 3 cm adalah bernilai positif karena lensa cembung. Kita jawab. Yang A, mencari bayangan, maka rumusannya 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F. Diketahui S-nya sama dengan 6, kemudian titik fokusnya adalah 3. Nih. Kemudian 1/6 ini pindah ruas dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi. Positif, maka akan diubah menjadi negatif. Kemudian di sini penyumbuhan pecahan dan penyebutnya belum sama, ini 3 dan 6, maka KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Sehingga kita samakan. Nih, jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan
2. Sedang ini adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga 2 dikurangi 1, nih, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per 6. Kemudian diadakan perkalian silang. S aksen dikali 1 sama dengan S aksen, 1 dikali 6 sama dengan 6. Sehingga letak bayangannya adalah 6 cm. Sekarang teruskan ke bagian yang B, mencari perbesarannya. Karena yang diketahuinya adalah letak benda dan jarak bayangan bendanya, maka mencari perbesarannya pakai rumusan, yaitu M sama dengan S aksen dibagi S. Kemudian diketahui S aksennya sama dengan 6, S-nya sama dengan 6, maka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sekali lagi, karena diketahui hasil perhitungan S aksennya sama dengan positif, maka rumusan perbesarannya tidak memakai harga mutlak. Jadi tidak memakai M sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S, karena diketahui hasil perhitungan S aksennya adalah bernilai positif. Kemudian yang berikutnya, kita mencari rumusan jarak fokus dan kekuatan lensa. Ini kekuatan lensa, rumusannya adalah, ini adalah rumusan jarak fokus, yaitu rumusan yang pertama, 1 dibagi M sama dengan NL dibagi NM dikurangi 1, nih. 1 dibagi M sama dengan NL dibagi NM dikurangi 1 dikalikan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2. Ini adalah R1, ini adalah R2. Kemudian kekuatan lensa sama, P sama dengan 1 per F. Jadi kalau F ini adalah jarak titik fokus, F adalah titik fokus, NL adalah indeks bias lensa, NM adalah indeks bias medium, R1 dan R2 adalah jari-jari kelangkungan dari lensa ini. Ini notasinya. Jadi F adalah jarak fokus lensa, kemudian NL adalah indeks bias lensa, dan NM adalah indeks bias medium. Ini pada lensa cembung ini terdiri dari lensa cembung rangkap disebut dengan biconvex, lensa cembung datar adalah plan convex, dan lensa cembung cekung adalah konkav convex. Sedangkan pada lensa cekung ini adalah lensa konkav, maka terdiri dari yang pertama adalah lensa cekung rangkap adalah bikonkav. Kemudian lensa cekung datar adalah plan konkav, dan lensa cekung cembung adalah konveks konkav. Ini adalah jenis-jenis dari lensa cembung dan lensa cekung. Kita ke contoh soal. Sebuah lensa bikonkav berjari-jari 10 cm dan indeks bias lensanya adalah 1,5. Jika lensa tersebut berada di medium dengan indeks bias 1,4, tentukan jarak fokus lensanya. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui yang pertama adalah jari-jari ini bikonkav, ya kan, berarti double lensa. Maka berarti R-nya ada 2. Karena ini adalah lensa cekung, maka nilai R-nya adalah bernilai negatif, maka R1 sama dengan 10 cm, R2-nya juga sama negatif 10 cm. Kemudian diketahui
NL-nya adalah 1,5 dan NM-nya adalah 1,4. Sekali lagi, ini adalah bikonkav, jadi lensa cekung rangkap nih. Maka ada R1 dan R2. Karena lensa cekung, maka nilai R-nya adalah bernilai negatif. Yang ditanyakan adalah berapakah F-nya, berapakah jarak fokusnya. Maka kita jawab, ini rumusannya 1 dibagi F sama dengan NL dibagi NM dikurangi 1 dikalikan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2. Data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumusan ini. Maka diketahui NL-nya adalah 1,5, NM-nya adalah 1,4, R1 negatif 10, dan R2 negatif 10. Kemudian, ini adalah, jadi ini positif dibagi negatif sama dengan negatif, kemudian positif dibagi negatif sama dengan negatif. Lantas, di sini penyebutnya berbeda, ini penyebutnya 1,4, sedangkan yang ini penyebutnya adalah 1, artinya kan 1/1. Jadi pengurangan pecahan penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Maka caranya 1,4 dikali 1 sama dengan 1,4, 1,4 dikali 1 sama dengan 1,4. Sekali lagi, ini adalah pengurangan pecahan tapi penyebutnya belum sama. Ini penyebutnya 1,4, sedangkan ini artinya kan 1 dibagi 1. Jadi penyebutnya adalah 1. Maka dengan cara 1,4 dikali 1 sama dengan 1,4, 1,4 dikalikan 1 sama dengan 1,4. Kemudian di sini ini pengurangan pecahan, tapi penyebutnya sudah sama, ini 10, ini 10. Maka dengan cara negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka negatif 2/10. Kemudian 0,1, ini 0,1 adalah hasil dari pengurangan 1,5 dikurangi 1,4. Jadi hasilnya adalah 0,1. Lantas negatif 0,2, nih negatif 0,2 adalah hasil perkalian 0,1 dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 0,2. Sedangkan 14 adalah hasil perkalian 1,4 dikali 10 sama dengan 14. Kemudian langkah berikutnya adalah perkalian silang. Nih, perkalian silang. F dikalikan negatif 0,2 sama dengan negatif 0,2. Kemudian 1 dikalikan 14 sama dengan 14. Maka F sama dengan 14 dibagi negatif 0,2. Sehingga jarak fokusnya adalah sama dengan negatif 70 cm. Kenapa F-nya negatif? Karena ini adalah lensanya lensa cekung. Demikian pembahasan mengenai pembiasan cahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.